Dan selayaknya bagi penuntut ilmu an la yashtaghila bi syai'in akhara ghairal ilmi, bahwasanya tidak dirinya menyibukkan dengan sesuatu yang lain melainkan ilmu. Udah, hidupnya ilmu sudah, pagi, siang, sore, malam. Nggak pakai wirid. Tuh, nanti ada waktu wirid. Ada waktu zikir. Ya? Mendingan apa? Kalian ngapal zubat lebih utama ketimbang kalian baca maulid. Banyakan baca maulid, ya, lebih utama kalian hafal zubat. Tuh. Ishtagil bil ilm dulu, nanti waktunya subhat, tasbih, wirid dan sebagainya, nanti ada waktu-waktunya. Itulah al-agil yadha' kulla syai' fi makanihi. Orang berakal itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wala ya'ridha 'anil fiqhi arada ya'rid, dan tidak berpaling dari ilmu fiqih. Jangan berpaling. Sekarang kita dapatkan banyak penuntut ilmu nggak memfokuskan pelajaran fiqih. Pelajaran tafsir, pelajaran hadis bagus, tapi fikih ini kan ibadah yang senantiasa kita berbentur setiap saat dengan ilmunya. Dari mata kita melek sampai kita tutup mata itu berkaitan dengan fikih. Mau ibadah, mau muamalat, ya, jual beli, bisnis, kerja, semuanya. Ya. Wala ya'ridha. Oke, pantaslah dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, idza lam yakunil awliya'u fuqaha falaysa lillahi wali. Selalu begitu. Jikalau tidak para wali itu fuqaha, maka Allah tidak memiliki wali. Jadi dasar fondasi yang kuat di dalam kewilayahan, kedudukan apapun adalah ilmu fiqh. Oke, bahkan kita dapatkan tarajim orang-orang besar mereka itu. Kita dapatkan gimana Sayyidina Abdurrahman Segaf, gimana Syekh Umar Mukhdar, gimana Sayyidi Syekh Habib Bakar bin Salim yang kemarin hol. Mereka dalam ilmu fikihnya luar biasa. Mengkhatamkan segala kitab, mentahkikkan segala kitab. Bukan khatam doang, ditahkikkan. Mantuk mafhumnya mereka pahami. Sampai udah ada mereka itu yang sudah menghafal Minhajut Talibin ala Dhahril Qalb seperti Al-Fatihah. Seperti Syekh Umar Mukhdar. Ngapalin Minhajut Talibin. Ngapalin Tahrir. Ngapalin kitab Tanqih. Tuh, diapalin semuanya. Ya. Jadi, zahirnya dulu tahqiqin. Nanti ada waktu. Kita dalamin apa? Ibadah, kita dalamkan thariqah, semuanya nanti ada waktu. Wala ya'rid 'anil fiqh, jangan berpaling dari ilmu fiqh. Ya tuh, Ta'lim Ta'ali mengarahkan kita begitu. Qala Muhammad rahimahullah taala, inna sina'atana hadhihi minal mahdi lil hahdi. Lihat. Qala Muhammad bin Wasi' nih. Ya, kibar ulama. Beliau katakan sina'atana hadhihi, kerjaan kita seperti ini dalam menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang kubur. Faman arada an yatruka ilma hadza sa'atan falyatrukhu sa'ah. Maka siapa orang yang ingin meninggalkan ilmu kita ini sesaat, maka hendaklah dia meninggalkannya ya sa'ah, sesaat. Artinya apa? Ini sumpah dari beliau. Maksudnya kalau nggak mengikuti thariqah kami, sudah nggak usah ngikutin kami. Tuh.
Muhammad bin Wasi', kibar ulama. Dan begitu para ulama. Nggak pernah hidupnya lepas dari ilmu. Hidupnya nggak pernah lepas dari kitab. Ya. Sampai disebut dakhala faqihun, masuk seorang yang faqih, wahwa Ibrahim bin Jarrah. Beliau bernama Ibrahim bin Jarrah ala Abi Yusuf. Siapa Abi Yusuf kemarin? Muridnya Imam Abu Hanifah. Ya'uduhu fi maradi mautihi. Yang beliau Ibrahim bin Jarrah itu menjenguk Abu Yusuf di dalam detik-detik kematian Abi Yusuf. Wa huwa yajudu binafsihi. Jada yajudu. Dalam keadaan beliau itu sudah sulit jiwanya. Dalam keadaan sakit, ya kan? Akhir hayat ini. Siapa itu? Abu Yusuf. Abu Yusuf udah sakit-sakit, udah di akhir hayat. Datang Ibrahim bin Jarrah menjenguk beliau. Faqala Abu Yusuf lahu, berkata Abu Yusuf kepadanya, di akhir hayat nih. Sebelum meninggal. Lihat, Abu Yusuf berkata, Ramyul jimar rakiban afdal amrajilan. Melempar jamroh dalam haji, lempar, minal wajibatul hajj. Nanti kita bicara, ada arkanul hajj, ada wajibatul hajj. Melempar jamroh. Ada aqabatul ula, tsaniyah, tsalitsah. Ada 3 tuh. Nah, masih dalam keadaan sebelum meninggal nih, detik-detik sakaratul maut. Beliau bertanya kepada Ibrahim bin Jarrah, ngetes. Dites. Dan begitu ulama. Kita dapatkan di kota Tarim begitu. Kita dapatkan di Hadramaut begitu. Bukan dengan sorbannya, bukan dengan imamah, enggak. Mereka selalu mengedepankan ilmu dari segalanya. Ya. Sampai kita ziarah dulu. Pusat ziarah ke ulama-ulama yang masih hidup ketika itu. Kita dites. Dites betul-betul. Ditanya. Kebenaran waktu itu saya datang bersama guru Ustaz, Mufti Tarim, Syekh Muhammad Khatib. Syekh Muhammad jadi tes. Waktu kita ziarah Huraidah, Habib Ali Muhammad itu, ya, wah, besar, Masya Allah. Cicit dari Abu Bakar lah atas. Itu dalam keadaan beliau tikah, sandar tikah itu, ngetes kita semua. Guru, mufti, dites sama beliau langsung. Tanyain ibarah masail. Nah ini lihat, praktek ya, kelihatan kan? Lihat, sakaratul maut. Masih ditanya, masih bertanya. Masih diskusi masail, masalah. Yuk. Dites kita. Ustadz waktu itu dites tentang masalah sigit. Masalah bayi, hasilnya gimana itu? Kalau keluar itu bayi dalam keadaan ada ruh atau sebelum udah keluar, udah nggak ada ruh lagi. Udah nggak ada ruh lagi. Gimana hukumnya, dimandiin? Apa disolatin? Apa gimana? Kita satu-satu. Ditanya, ente baca kitab apa? Kitab Zubat. Ah, coba kitab Zubat. Bab sholat, awal kitabnya apa? Dan begitu, ulama seperti itu. Jadi kita datang pada mereka bukan sekedar ambil berkah, tapi ambil ilmu. Dapat sanad, dapat ijazah, dapat kopi juga. Kasih korma juga. Komplit. Dan itulah seharus penuntut ilmu begitu. Datang kalian ke setiap orang besar, siapapun mereka, minta sanad, minta ijazah, ya. Apalagi kalau mereka itu menguji kalian. Itu yang terbagus. Wasiktukal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati au khafiyat wa khalquhu qad dhahara famna salatan masiwahu tubira aw ikhtafa aidan fa fiha lam yajid syai'un wa satrun thumma dafnun qad mudib. Tuh, itu waktu itu tuh ingat. Tes kita di hasilnya. Ah, ditanya lagi, nahu Bapak. Kitab apa kitab apa nahunya? Alfiyah. Ayo, alamatul isim apa di Alfiyah? Apa yang diucapkan? Lihat. Usia di 90 tahun.
Masih menguji santri, menguji itu. Bukan apa? Bukan sekedar santri pakai sorban, pakai tasbih. Itu bukan ciri dari santri Tarim Hadramut. Ciri dari santri Tarim Hadramut, apalan, mutun, jeb, catatan, masail, diskusi. Tuh. Ya. Nah ini dia. Yang sudah nggak ada. Yang sudah jarang. Tuh. Lihat. Fa'ajaba binafsi. Nah lihat. Kalau ramil jamroh, itu afdolnya rakiban, mengendarai tunggangan, amrajilan afdolnya, atau berjalan kaki. Falam ya'rifil jawab. Ibrahim bin Jarrah nggak bisa mengetahui jawabnya. Fa'ajaba, maka beliau tidak mengetahui jawab. Fa'ajaba binafsihi Abu Yusuf. Abu Yusuf sebelum sakaratul maut masih ngasih faedah, lihat. Maka beliau menjawab binafsihi. Itu juga termasuk Habib Alwi juga tuh, Habib Alwi Al-Habsyi. Ya, saudara Habib Anis yang meninggalnya di Solo. Beliau kan orang Hadramut, faqih, Masya Allah. Nahwi, orang datang beliau pun juga dites. Ditanya juga. Anak Habib Muhammad bin Hadi Segaf juga, Habib Hussein apa? Habib Ali, kalau nggak salah, Habib Ali. Muhammad bin Hadi Segaf. Ya begitu. Ya, tiap orang-orang ditanya. Nah, fa'ajaba binafsihi, maka beliau menjawab dengan diri sendiri. Nggak bisa menjawab Ibrahim Jarrah. Padahal faqih kan tadi? Faqih padahal. Wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil ulayain. Dijawab beliau. Bahwasanya melempar dalam keadaan berjalan kaki itu lebih dibaguskan dalam agama ketika 2 jamroh, yaitu Masjid Khaif dan setelahnya. Jadi kita melempar jamroh dekat Masjid Khaif itu, ada lagi tempat lagi melempar itu, 2 itu bagusnya jalan. Tapi yang jamroh yang ketiga yang disebut Aqobah itu afdolnya dengan mengendarai tunggangan. Oh sekarang kan nggak begitu. Sekarang semuanya pada jalan kaki. Wa hakadha yanbaghi lil faqih an yashtaghila bihi fi jami' awqatihi. Dan demikianlah selayaknya bagi orang faqih, orang yang ahli fikih, menyibukkan dengannya di dalam seluruh waktu-waktunya. Fahina idzin yajidu ladzatan azimatan, maka ketika itulah dia mendapati kelezatan yang besar. Waqila, dikatakan ru'ya Muhammad fil manam. Tuh. Bahkan disebutkan Muhammad bin Wasi dalam tidur beliau, orang yang mimpikan beliau, maksudnya gitu. Ru'ya Muhammad fil manam. Ya, dimimpikan Muhammad bin Wasi di dalam tidur seseorang. Ba'da wafati, setelah wafatnya beliau itu. Faqila lahu, maka orang yang mimpi itu berkata kepada Muhammad bin Wasi, kaifa kunta fi halin naza'? Bagaimana keadaan kamu di dalam sakaratul maut? Sakit apa enggak? Ya. Ketika engkau dalam sakaratul maut, gimana keadaan kamu? Sakit apa? Atau tidak? Ayo ceritakan. Faqala, maka Muhammad bin Wasi menyatakan, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masail mukatab. Ketika sakaratul maut, aku lagi perhatikan, lagi konsentrasi dari satu masalah berkaitan masalah-masalah mukatab, budak yang menulis. Jadi anwa budak dalam permasalahan budak itu, kin atau rik itu banyak. Ada kin, ada mukatab, ada muba'at. Nah, ini diantaranya mukatab. Artinya si tuan, misalnya si Fahri, punya budak. Ya, Fahri ngelihat nih budak, Masya Allah nih, terampil, pinter, nyari uang dan sebagainya. Fahri ngomong, kamu dapatkan uang selama 2 tahun, ya, dengan setiap bulannya sekian, kamu bakal merdeka. Dan tulis di checklist kah setiap bulannya sekian, setiap bulan 100 juta.
Setiap bulan sekian. Nah, Fahri nyuruh tuh budak untuk ayo kerja. Akhirnya tiap hari dia kerja, hasilin uang 100 juta, checklist bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan sampai 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun dan itu apa namanya udah terpenuhi, maka dia bebas. Itu arti mukatab. Itu arti budak mukatab. Nah, aneh lagi pikirkan tuh Muhammad bin Wasik ngomong. Ketika sakaratul maut, aneh lagi mikirkan tuh masalah. Sampai aneh nggak terasa bahwa aneh udah berada di alam barzah. Paham? Sampai aku tidak merasa udah berada di alam barzah. Subhanallah. Iya. Sampai disebutkan di kitab Tadhkirun Nasaib Ahmad bin Hasan. Itu pembicaraan itu. Kuntu muta'ammilan fi mas'alah min masal mukatab. Falam ash'ur bi khuruji ruhi. Maka aku tidak merasa dengan keluar ruhku. Wa qila annahu qala fi akhiri umrihi. Bahkan ada yang menyebutkan murid-muridnya mendengar bahwa beliau berkata di penghujung akhir umurnya, syaghalani masailul mukatab anil isti'dad di hadzal yawm. Menyibukkan aku masalah mukatab dari mempersiapkan diriku pada hari ini, yaitu ketika sakaratul maut. Wa inna maqala dzalika tawadhu'an. Hanya saja beliau berkata itu adalah karena rendah hati. Wa illa fa istidad fa istidadihi wa imamul ummah. Beliau ngomong begitu ya karena tawadhu, padahal beliau pemimpin dari segala sultan ulamanya itu Muhammad bin Wasik, pemimpin dari segala ulama, tapi ngomong begitu karena tawadhu. Faslun fi waqti tahsil wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna